kembali lagi dengan saya di sini. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang produk Livia ya, tentang knowledge-nya produk Livia ini. Apa sih kelebihannya dari produk Livia ini? Nah, bagi teman-teman semuanya, Anda juga bisa tanya langsung di sini di wall-nya. Bebas Anda mau tanya apa aja ya. Ini saya lagi undang dulu orang-orangnya yang mau nonton. Ya. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin Anda ini salah satu member dari Livia atau Anda yang belum tahu tentang Livia, nah di sini saya akan jelaskan tentang kenapa sih saya mau menjalankan bisnis Livia ini di saat pandemi kayak gini. Padahal banyak orang yang merasa aku nggak bisa mbak membangun bisnis, saya nggak bisa sih jualan, masa di saat-saat susah kayak gini kita mulai berbisnis. Nah, di sini saya benar-benar ada suatu hal yang bisa membantu saya ketika di saat pandemi seperti ini. Karena waktu itu mungkin sekitar pandemi terjadi ya, COVID terjadi itu di bulan Maret kan. Saya di bisnis saya ini penurunan drastis. Bisnis saya turun, penjualan saya dari produk yang macam-macam itu turun semuanya. Nah, ketika saya semua turun, pas hari itu saya mendapatkan informasi tentang Livia ini. Awalnya saya benar-benar gak ada uang untuk saya gabung di Livia gitu kan. Saya nggak tahu sistemnya, saya nggak tahu produknya, saya iseng-iseng aja. Ketika saya iseng-iseng, saya melihat tentang produknya, saya merasa ya udahlah, saya coba-coba aja untuk saya kerjakan bisnis Livia ini. Tapi ketika saya mengerjakannya, puji Tuhan banget, dalam waktu yang sangat cepat. Waktu itu saya belum bisa stok produknya dan produk ini langsung laku. Datang 1-2 habis gitu kan, Jadi saya mulai menambah stok produknya. Jadi bukan berarti produk ini setiap orang itu bisa, enggak. Saya nggak menilai semua orang itu bisa menjual atau mereka bisa untuk mengerjakan bisnisnya, enggak. Karena saya sendiri pun di awalnya nggak yakin gitu tapi karena saya punya keinginan, saya mau bangkit dalam sebuah usaha atau bisnis, akhirnya saya mencoba, saya gelutin dan saya kerjakan secara konsisten. Nah, kenapa sih saya mau mengerjakan secara konsisten? Ya, karena saya ingin memulihkan perekonomian saya dan saya ingin membangkitkan bisnis saya. Mungkin bisnis saya udah mati yang berbulan-bulan, orang udah menganggap saya ini jualan lagi enggak, saya masih online lagi enggak. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu ya. Jadi saya saat ini ingin branding diri lagi, bagaimana saya benar-benar bangkit di bisnis saya ini dengan produk yang terbaru, yaitu produk Livia. Yang dimana produk Livia ini gampang banget sih cara jualnya. Dan ketika saya posting di sosial media, saya menggunakan channel YouTube, saya menggunakan IG, itu responnya banyak. Padahal kalau saya hitung, saya baru cek semalam, itu saya gabung di Livia itu sekitar 3 bulan. Terus selama 3 bulan ini saya mendapatkan
member atau mendapatkan mitra bisnis itu kurang lebih 2.000. Sekarang udah 2.000 lebih, hampir 3.000. Jadi disitulah sangat luar biasanya saya bener-bener di Levea ini saya mengerjakan bisnis MLM murni. Jadi saya ini nggak sniper atau saya nggak tembak produk. Kalau dulu mungkin saya suka nembak produk ya, karena saya mungkin cari rewardnya gitu kan. Habis itu saya jual produknya ke orang-orang, ke siapa aja gitu kan, yang grosir gitu. Kalau sekarang saya benar-benar saya mengerjakan bisnis ini dari murni jaringan. Jadi saya benar-benar mendapatkan namanya income atau bonus dari perusahaan, bukan dari selisih produk gitu. Mungkin kalau dulu saya selalu menjual produk itu dari mencari selisihnya. Jadi dari perusahaan berapa saya jual berapa, dari perusahaan berapa saya jual berapa. Yang penting kuantitinya yang saya jual banyak, maka saya akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi kalau dari sini bener-bener saya dari bisnis jaringannya. Jadi enak banget dan mudah gitu. Terus gimana sih, kenapa saya mau menjual produk ini? Padahal sebelumnya saya juga menjual produk kecantikan, mungkin kesehatan yang sama kadang-kadang dengan sabun, apalagi sabun kan banyak yang kita jual gitu kan, macam-macam. Tapi ya di sini ketika saya menggeluti ini dan saya jual itu nggak ada yang komplain, dan mereka itu cocok dengan produk ini, dan mereka juga selain bisa menjual, memakai, dan dia suka gitu. Nah, produk ini benar-benar herbal yang baru saya geluti sekitar 3 bulan, dan sekarang saya sudah menjual produk ini ribuan selama 3 bulan. Jadi luar biasa banget. Saya merasa ini bisa saya gelutin terus, dan saya pun juga mungkin terus komunikasi dengan ownernya, dengan para foundernya juga. Jadi yang mendukung saya dan juga para leader-leader saya mungkin yang saat ini lagi nonton juga ya. Dari Mas Tius sekarang lagi di Dili ya. Oke, salam ya buat yang di Dili. Nanti kapan-kapan kita kontak lagi, bisa ini dikerjakan di sana, karena saya tahu kekuatan dari Anda juga itu luar biasa banget gitu. Terus intinya kenapa sih kok bisa sih jualnya banyak gitu? Intinya adalah konsisten. Saya selalu memberikan materi atau saya menganjurkan kepada member atau reseller itu dengan konsisten. Konsisten gimana? Saya nggak menganjurkan Anda konsistennya itu ketemu orang atau door to door, atau Anda mencari orang untuk ketemu, menawarkan produk Anda, setiap ketemu orang menawarkan produk Anda, enggak. Tapi saya mengajarkan hanya menggunakan sosial media atau menggunakan internet aja. Jadi gunakan HP Anda itu sebaik mungkin. Ketika Anda menggunakan HP Anda sebaik mungkin, maka hal itu akan bisa direspon. Produk yang Anda tawarkan itu akan benar-benar dicari sama orang gitu kan. Benar-benar akan ada responnya, adanya pembelian. Nah, caranya ada bermacam-macam. Anda bisa menggunakan Facebook, Anda bisa menggunakan IG, Anda bisa menggunakan WA status, Anda bisa juga menggunakan FB Ad atau fanpage, dan juga Anda menggunakan YouTube dan blog atau website. Kalau di sini mungkin saya sudah siapkan untuk websitenya ya, untuk website yang dimana websitenya itu bisa Anda untuk promosi. Mungkin bagi Anda yang suka di Facebook, mungkin ya Anda suka live atau Anda suka berbagi di postingan, di profil gitu, Anda bisa kasihin link websitenya, karena saya akan kasihin link websitenya kepada Anda dan saya bisa ajarin Anda bagaimana klik to website atau klik to WA Anda langsung gitu. Jadi Anda nggak usah takut sih di sini, saya nggak bisa. Modalnya itu relatif kecil, modalnya itu hanya 200.000, ecerannya 20.000. Jadi nggak merasa mahal banget, dan banyak orang yang cocok karena saya juga pakai gitu kan. Dan di sini banyak memiliki keuntungan. Biasanya banyak reseller yang sukanya itu ecer dia kan. Jadi satu paket itu 200, isinya 14. Kalau di ecer itu dapatnya 280.
280. Kalau Anda pintar ecer gitu kan, besoknya beli lagi 1 box, maka Anda juga mendapatkan selisih 50.000. Jadi berapa? 130. Anda dapat keuntungan per box ini. Jadi gampang sih sebenarnya, dan sangat mudah karena saya udah kirimkan setiap hari ya ke seluruh Indonesia, dan banyak yang respon dan sudah banyak yang mendapatkan income dari sabun Nivea. Sekarang nggak usah kita berpikir income-nya gede, karena di saat kayak gini mana sih ada orang yang berpikir kita bisa jualan dengan income yang gede gitu kan. Paling enggak kita dapat income 100.000 aja per hari. Kalau kita dapetin 100.000 per hari dalam waktu 1 bulan, Anda sudah dapat 3 juta uang tambahan. Udahlah, lumayan cukup, iseng-iseng aja kan. Cuma kita menjual dengan eceran aja 20.000 gitu kan. Jadi ini memudahkan Anda semuanya, untuk Anda mudah atau gampang untuk Anda Jadi buat Anda semuanya yang mungkin Anda mau tahu tentang sabun Nivea, tentang marketingnya atau bagaimana caranya closing tanpa penolakan, terus adanya Anda mudah untuk jadi ini sangat luar biasa karena sebentar lagi saya juga mau packing untuk dikirim atau member-member yang lainnya. Jadi Anda pun bisa, kalau Anda ingin konsisten di situ gitu. Jual apa aja, karena saya sih teman-teman saya ini. Jadi saya ini nggak cuma jualan sabun Nivea aja, segala macam produk bisa. Jadi asalkan Anda konsisten. Kalau Anda konsisten di sini Anda bisa lakukan. Jadi apapun produk Anda kerjakan secara konsisten. Jadi kalau di FB itu usahakan hari 3 kali untuk Anda posting ya. Tinggal posting, Anda bisa pakai live, Anda bisa pakai status, Anda bisa juga branding diri. Nah di situ. Tadi saya juga mau berkerjakan tentang branding diri. Branding diri itu seperti apa? Seperti ini. Anda di situ bercerita tentang expertnya Anda sekarang apa. Anda itu sekarang lagi menjalankan apa, bisnis apa yang Anda jalankan saat ini. Dan di situ Anda terus-terusan memposting di Facebook Anda. Jadi di situ. Kalau Anda enggak sekarang posting, besok enggak, sekarang posting, besok enggak, mungkin Anda bingung juga gitu loh. Audien Anda kan bingung. Jadi usahakan setiap hari itu Anda memposting produk atau tentang bisnis Anda yang saat ini. 1 hari 3 kali gitu kan. Kenapa sih saya selalu menganjurkan sehari 3 kali? Iya, karena kalau Anda cuma sehari itu sekali, atau Anda hari ini Anda posting, besok enggak, hari ini posting, besok enggak, audiennya itu bingung. Tidak terus terupdate pada diri Anda. Kalau terus setiap hari itu terupdate, Anda bisa untuk melewati semuanya, dapetin semuanya itu informasi-informasi dari Anda. Mungkin Anda akan terus-terusan orang itu melihat tentang status Anda. Terus kalau di page usahakan Anda juga setiap hari itu posting di page, supaya apa? Dalam pencarian di page itu Anda didapetin. Jadi orang dengan mudah untuk menghubungi Anda, pesan produk kepada Anda. Jadi saya sharing pun tidak hanya dengan bisnis saya sendiri, tapi apapun bisnis Anda lakukan secara konsisten dan secara terus tiap hari. Jadi punya target lah gitu, punya target. Walaupun saat ini di masa pandemi kan,
banyak orang yang ada di rumah kan mungkin waktu itu nggak disiplin. Beda kayak kita kerja. Kalau kita kerja waktunya kita disiplin banget kan. Pagi jam 9 kita udah harus pergi ke kantor. Kalau di kantor saya udah mengerjakan apa karena udah ada job list-nya. Kalau di rumah mungkin kita nyantai-nyantai aja kan, keenakan, keisengan. Kadang kita kerjain apa gitu lah, lagi ngerjain apa seenaknya kan, kita lupa gitu. Kita lupa dengan job kita sebenarnya, pekerjaan kita. Sama dengan halnya kayak kita punya toko. Kita punya toko tapi tokonya nggak pernah buka, ya nggak ada yang beli gitu kan. Sama dengan di online. Jadi di online itu usahakan untuk Anda aktif di sosial media di mana aja, aktif di situ. Kalau Anda sudah aktif di situ, maka Anda seakan-akan toko Anda itu setiap hari buka. Kalau Anda nggak aktif di sosial media, ya toko Anda nggak buka, toko Anda nggak dicari orang. Karena kalau sosial media itu adalah promosi aktif, yang kita sendiri harus aktif di situ. Gitu. Jadi promosinya harus aktif. Kalau promosinya nggak aktif, ya orang lain nggak lihat. Sama kayak toko kita bukanya asal-asalan aja. Ya udah pagi saya buka, sorenya saya tutup, siangnya tutup, besoknya buka, sekarang enggak. Ya sama aja nggak ada orang yang beli. Orang yang mau beli pergi aja lewat-lewat seperti itu. Jadi usahakan Anda konsisten. Anda bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, orang lain mau belanja itu sekitar jam berapa gitu. Jadi sama dengan di sosial media, karena sosial media ini adalah promosi aktif yang kita sendiri yang harus aktif. Setiap hari kita aktif, kita kerjain, kita melakukan pekerjaan setiap hari. Anggaplah ini kerja gitu loh. Kalau kita kerjanya aktif, kita kerjanya bagus, ya otomatis orang yang beli kepada kita aktif banyak gitu. Jadi nggak usah ketakutan dengan apa ya, kalau kita nanti udah ngerjain terus tapi nggak ada yang beli gitu. Sama dengan kita menabur. Kita tabur aja, nggak tahu kapan kita nuainya gitu kan. Kan nggak mesti kan. Kita kayak kita menabur di tanah, kita membuang biji-bijian aja, nggak semuanya harus tumbuh gitu kan. Ada yang tidak tumbuh gitu. Semuanya. Jadi itu tunggu yang ada paket. Ya Pak. Oh ya, tadi ada paket, jadi saya ambil paket dulu. Hah? Oh ya, di sini. Jadi kita nggak punya, ini kita punya ya, sorry ya saya terusin lagi. Jadi di sini ini kenapa saya bisa banyak menjual lagi di produk Livea, karena cara saya itu saya bedain. Jadi saya pakai promosi pasif. Nah, promosi pasif saya biasanya aktif di YouTube atau saya selalu punya bikin video. Jadi di situ saya punya target, walaupun kerjaan saya ya lumayan banyak karena saya ngerjain semua sendiri, saya juga di rumah saya ngerjain sendiri, saya nggak ada apa-apa. Itu saya selalu menargetkan diri saya harus bikin video, entah itu saya bikin materi, entah saya bikin tentang knowledge produknya, entah saya itu cerita tentang sistemnya atau apa aja. Yang penting bagi saya selalu bikin konten. Jadi konten itu saya nggak pernah lepas, saya selalu bikin, bahkan saya punya target 200 gitu kan. Saya punya target 200, tapi puji Tuhan sekarang sudah 3 bulan, saya udah mencapai 200 lebih. Jadi saya punya target. Target saya bukan target jualan, tapi target saya adalah target postingan. Target saya adalah target konten. Saya mau berapa punya kontennya. Kalau saya dalam waktu sebulan saya harus punya 100, ya saya harus selesaiin 100 itu gitu kan. Selama 2 bulan saya harus punya 200, ya 200 gitu. Jadi saya nggak ada namanya excuse. Jadi setiap hari saya bilang kayak gini, aduh saya hari ini nggak bisa bikin konten deh, saya capek bikin konten, saya nggak mau. Itu nggak ada buat saya excuse untuk saya nggak bikin konten. Jadi konten itu kalau saya nggak bikin, seakan-akan saya punya hutang di situ. Saya punya hutang pekerjaan yang harus saya kerjakan.
ketika saya banyak punya konten, saya ikutin semuanya kata kuncinya sesuai orang nyari. Nah, di situ saya akan mengebrand bisnis yang sedang saya kerjakan, atau saya brand tentang produk yang saya kerjakan. Gitu. Jadi buat Anda semuanya mungkin yang di FB ya, saya tahu kadang Anda itu kok bilang kayak gini, Mbak, saya ini kenapa ya di awal saya mengerjakan kerjaan ini tuh banyak yang beli gitu. Termasuk mungkin bisnisnya bisnis makanan ya, bisnis makanan atau minuman atau apapun, itu di awal-awalnya rame banget gitu, rame. Karena dia yang dikerjakan itu hanya mungkin satu pintu aja, satu pintu itu anggap dia mengerjakan menggunakan Facebook aja yang digunakan. Nah, di Facebook itu kan temennya cuma 5.000. Kalau temennya cuma 5.000 mentok, kadang-kadang banyak orang juga temennya nggak sampai mentok 5.000 nih, cuma 2.000 atau 3.000. Nah, usahakan sampai 5.000. Nah, 5.000 itu paling yang beli gitulah sehari itu 3-4 gitu. Padahal Anda sudah berpromosi di berbagai macam, di macam-macam forum kayaknya gitu. Di awal rame, tapi lama-lama itu produk kadang ada yang beli gitu kan. Pertama sehari bisa 10 gitu kan. Bulan depan bisa cuma 8, cuma 5. Itu kenapa? Karena terbatasnya audiennya. Jadi audien itu juga bisa membatasi income Anda atau penjualan Anda. Jadi gimana caranya? Anda jangan punya satu ruang aja atau hanya cuma punya satu pintu aja. Nah, tambahin dengan pintu yang lain. Contohnya IG. Terus Anda juga harus punya web, mungkin Anda punya Google Map atau segala macam. Jadi semua yang ada di online yang bisa menghasilkan income itu Anda bikin gitu. Ya, jadi kalau memang ingin berbisnis online ya kuasain semuanya gitu. Expert di situ. Di awal mungkin Anda bisa sih melakukan satu-satu dulu, di FB dulu yang gampang, terus yang kedua di IG, kan banyak sekarang anak muda jualannya di IG, atau habis itu males deh saya nggak ngerti website, oke nggak apa-apa, Anda bisa gunakan Google Maps, Anda atau masuk ke Google Businessku gitu kan, macam-macam cara sebenarnya di online itu banyak, jadi Anda nggak akan kehabisan audiens, Anda nggak kehabisan namanya pembeli, karena pembeli itu jutaan orang di situ. Jadi bisnis itu nggak monoton di satu tempat aja gitu. Dan mungkin Anda berbisnis dengan produk yang banyak, is okay, nggak masalah. Asal Anda konsisten aja di situ. Anda konsisten, mungkin saat ini Anda mau branding dengan satu produk yang mungkin yang di bidang kecantikan. Anda terus di situ, Anda keluarin semua di situ. Ketika di situ sudah banyak postingan Anda segala macam, Anda pindah ke produk yang lain tentang kesehatan. Karena satu perusahaan itu bisa punya bermacam-macam produk. Jadi bermacam-macam produk. Kayak saya sama dengan halnya. Saya dulu mungkin saya pegang banyak produk. Jadi saya biasa mau branding dulu. Satu dulu, kalau satu sudah mentok, saya bisa jualan banyak, saya berhentiin untuk promosi itu. Saya akan lari ke produk yang lainnya. Disitulah triknya. Jadi banyakin dulu gitu. Dieksportin dulu, banyakin dulu, banyak jualan dulu, banyak orang respon dulu, baru kita berpindah dengan produk yang lain. Jadi kita nggak bisa sih dalam waktu 1 bulan atau 1 hari itu kita pegang produk banyak, kita maunya dipromosiin semuanya jadi satu hari itu nggak bisa. Jadi sama dengan halnya kita bikin video, nggak bisa 1 hari itu langsung 10 video, 20 video itu nggak bisa. Jadi diawalin dari satu gitu. Jadi gampang kok gitu. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin saat ini Anda penasaran, di masa pandemi Anda tetap bisa jualan, Anda tetap bisa dapetin income, itu semuanya bisa gitu. Asalkan yang penting kita mau mengerjakan secara konsisten. Karena saat ini saya nggak mikirin juga banyak penurunan dari penjualan. Jadi kalau kita mindsetnya cuma penjual ya habis kita gitu. Kita ketendang pasar aja udah habis gitu. Nggak mungkin kita akan bisa fighting di situ. Jadi kita memang mindsetnya adalah pembisnis online. Kalau kita penjual online, kita cuma ambil dari selisih.
Kita nggak akan pernah menciptakan namanya reseller, kita nggak akan menciptakan semua mitra-mitra bisnis. Kita hanya menciptakan pembeli aja. Kalau kita menciptakan pembeli, terus-terusan membeli, kita habis. Gitu. Kita nggak akan punya pendapatan yang lebih di situ. Sama kayak saya waktu itu, seandainya di masa pandemi ini saya down, saya nggak mau ngerjain bisnis lagi lah, saya capek. Saya tuh udah membangun suatu bisnis, saya udah menciptakan reseller banyak, akhirnya reseller saya hilang untuk gitu. Habis itu saya down, saya nggak mau megang produk lagi, saya nggak mau. Tapi nggak mungkin, Mak, dari mana kehidupan saya? Bagaimana saya membayar ini, saya membayar itu, bagaimana dari income saya setiap hari, saya dapetin dari mana gitu. Kalau saya nggak maju lagi, saya mencari produk lagi, yang mungkin produk yang mudah saya jual gitu kan, untuk di masa-masa kayak ini. Jadi masa sekarang ini harus kita pintar-pintar untuk cari produk. Cari produk yang dimana produk itu memang benar-benar dicari sama orang yang saat ini lagi booming, ya udah kita pasarin gitu. Kalau kita mau masarinnya. Jadi nggak ada hal yang sulit sih sebenarnya. Ya kalau dibilang banyak yang stres, ya stres, saya sendiri juga sama. Tapi ketika saya punya motivasi, saya punya semangat lagi, ya saya bangun bisnis lagi yang baru gitu, dengan produk yang baru. Jadi saya terbuka buat Anda semuanya yang mungkin saat ini banyak sih yang datang di WA saya, Mbak jualin dong produk saya ini, jualin produk saya ini, saya jualin itu gitu kan, banyak yang datang. Cuma saya akan lihat saya bisa nggak masuk di pasarnya gitu kan. Mungkin buat saya atau buat yang lainnya bisa beli produk itu kalau produk itu terlalu high class gitu kan, terlalu tinggi gitu. Tapi di saat hal-hal yang menengah, orang-orang menengah belum tentu bisa beli. Jadi kita bagaimana caranya sebagai pembisnis kita mengerti produk yang memang dibutuhkan banyak orang lain itu juga terjangkau dengan harganya segala macam gitu. Jadi sangat gampang. Nah, buat orang itu akan sulit untuk menemukan itu semuanya. Jadi buat saya pribadi, saya mulai untuk belajar dari itu semuanya, bagaimana saya mengertiin audiens, saya mengerti dengan pembeli, saya mengerti dengan reseller, kemauannya itu apa, seperti itu. Dan saya akan berbagi juga bagaimana caranya kita closing tanpa penolakan. Kan banyak nih kita di PHP gitu kan, banyak di PHP, jadi orang itu benar-benar mau ini kan mau transfer nggak jadi, oh ya aku nggak jadi Mbak, alasannya nggak punya uang, kayak saya mau nanya suami dulu, saya mau nanya istri dulu atau apa segala macam, saya takut dibohongin kayak gitu. Itu banyak yang terjadi, jadi banyak namanya PHP. Jadi kalau kita mindsetnya sebagai pembisnis, PHP itu nggak takut gitu, karena kita nggak menciptakan membeli gitu. Kalau kita jadi penjual, mungkin kita di PHP, ya kita merasa aduh down duluan gitu kan, nggak mau gitu. Jadi nggak apa-apa itu semuanya, jadi masih oke gitu ya. Jadi buat Anda semuanya, jadi nggak usah ada rasa kecil ketika kita di PHP oleh customer atau calon-calon customer atau calon-calon member. Jadi Anda tetap aja lakukan, Anda punya target diri, Anda punya knowledge, Anda punya kelebihan produknya itu apa, terus cara melakukan, cara bisnisnya Anda harus berbeda dari teman-teman yang lainnya. Mungkin di tim Anda atau persaingan bisnis Anda itu cara promosinya itu di satu tempat, ya Anda berubah di 2 tempat. Mungkin Anda mau lagi menambah, Anda bisa di 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat kayak gitu. Jadi Anda bersaingnya secara sehat gitu. Jadi nggak mungkin kan yang membeli itu hanya di sekitar, mungkin di sini ya, di sekitar Bali aja kan, enggak. Bisa juga yang pembelinya itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Pontianak, ada di Kalimantan, atau ada di mana aja. Jadi kita punya pikiran kayak gini, oh yang beli itu di mana ya gitu kan, di Bandung, anggap di Bandung. Jadi Anda itu membidiknya Bandung gitu. Anda ingin melayani reseller yang ada di Bandung, Anda ingin melayani orang-orang yang ada di sana. Gimana caranya? Ya itu caranya yang Anda mungkin lagi bingung ya gitu. Caranya bukan asal Anda mengirim produknya, tapi
Anda berpromosi memang khusus di kota itu. Ketika Anda berpromosi bagus di kota itu, maka dari kota itu banyak orang yang berbondong-bondong mau di bisnis Anda. Jadi Anda juga kalau mencari mitra bisnis, Anda nggak bisa cuma ya udah gabung aja sama saya, beli produknya sama saya. Memang Anda juga bekerja bagaimana mitra bisnis Anda yang ada di situ itu bisa melakukan atau mengerjakan sesuai dengan Anda bantu. Misalkan Anda itu berpromosi di Kota Bandung buat orang-orang yang ada di situ atau mitra Anda yang ada di situ. Ketika ada mitra Anda di situ, Anda promosiin, Anda bikinin YouTube-nya, Anda bikinin linknya, Anda memang berpromosi kalau di Bandung, cari aja si A, si B yang ada di situ. Jadi enggak monoton semua ke Anda gitu. Jadi Anda nggak capek. Jadi Anda punya perwakilan di semua kota. Ketika Anda punya perwakilan di semua kota, Anda kerjanya nggak ribet gitu kan. Mereka yang akan menghandle calon-calon member baru atau calon-calon customer baru. Lagian saya tidak tahu sih teman-teman saya di FB ini di seluruh Indonesia juga, tinggalnya juga saya juga nggak tahu jelas di mana aja. Jadi Anda pun bisa untuk, oh Mbak saya mau sih gabung, saya penasaran dengan produknya. Boleh, Anda mencari tahu tentang produk atau bisnis yang saya kerjakan saat ini. Habis itu Anda tanya, Anda ini di kota mana? Anda mungkin di Surabaya ya. Di Surabaya Anda meminta kepada saya untuk saya mengepus tentang kota Surabaya. Jika saya mendapatkan member atau customer yang di Surabaya, Anda yang menghandle gitu. Anda benar-benar menghandle customer yang ada di Surabaya. Jadi itu gampang, akan saya bantuin untuk promosinya di sini. Saya sebarkan di kota Anda. Gimana caranya nanti Anda menghandle sendiri. Jadi saya juga nggak repot. Itulah gunanya kita memiliki mitra bisnis di mana aja gitu. Jadi tugas saya sebagai leader atau tugas saya sebagai pembisnis hanya membantu mitra-mitra bisnis gitu. Ya, bagi Anda semuanya yang mungkin Anda ingin tahu tentang produk Levea, Anda bisa kontak langsung kepada saya atau inbox saya atau DM saya. Terus bagaimana sih menjalankan bisnis di masa pandemi? Anda boleh tanya saya apapun bisnis Anda saat ini. Saya nggak tahu bisnis Anda, atau Anda sekarang jualan baju, atau Anda jualan macam-macam, Anda sedang bergabung di bisnis apa, silahkan. Cuma saya akan sharing tentang ilmu yang sudah saya praktekkan benar-benar di masa pandemi ini. Yang bagaimana ya udah, yang penting kita ada deh pemasukan untuk di masa pandemi kayak gini gitu. Jadi Anda semuanya boleh DM saya tentang apapun bisnisnya, apapun yang Anda lakukan saat ini gitu kan, supaya kita semua terbantu di dalam perekonomian. Karena memang susah kan masa saat ini, benar-benar kita itu melakukan hal yang sangat sulit gitu loh. Orang banyak di PHK, apalagi di Bali kan. Kemarin saya juga kedatangan seorang tamu gitu kan, seorang teman sahabat saya pun, dia dulu bos gitu kan. Dia seorang pemimpin di suatu perusahaan di Bali gitu kan, tapi di bidang pariwisata. Bayangin di saat ini pariwisata lagi jatuh, jeblok, nggak ada lagi income, nggak ada lagi tamu yang datang ke Bali gitu. Gimana rasanya dia harus pergi sana pergi sini untuk mencari uang buat makan setiap hari. Apakah nggak sama kita sebagai pembisnis? Sama, kita semua pengaruh. Tapi bagaimana kita menciptakan hal-hal yang seperti ini, itu nggak menjadi beban, tapi menjadi motivasi buat kita semuanya, yang kita mau bangkit lagi, membangun bisnis lagi di saat pandemi seperti ini. Jadi jangan pernah ada rasa gengsi ya, gengsi. Aku nggak mau lah jualan, ngapain saya harus jualan, saya gengsi. Nggak usah ada rasa gengsi lagi, nggak ada namanya gengsi-gengsi ya saat ini. Kalau kita gengsi ya kita nggak makan gitu aja. Jadi dimana kita sekarang jualan produk yang benar-benar produknya itu dipakai setiap orang, produknya benar-benar lagi dibutuhkan, produknya itu terjangkau dan orang lain itu selalu pakai dan habis dipakai beli lagi gitu.
gitu. Jangan pernah Anda salah untuk nanti Anda bilangnya kayak gini, aku udah capek nih promosi, saya udah capek memposting tapi nggak ada yang beli sama sekali. Karena apa? Bukan kemauan kita itu jualan produk atau kita itu bisnis, tapi apa kemauan audien kita, apa kemauan customer kita. Jadi kita nggak bisa maksa, nggak bisa maksa. Namanya customer itu mau nggak dia beli produk saya, mau nggak, terus setiap hari kita kejar, ayo beli gitu. Enggak, sama kayak kemarin saya cuma nanya-nanya aja tentang handphone di seorang sales marketing handphone ya. Saya nanya, Mbak, handphone terbaru itu apa ya saat ini gitu. Karena saya kepo, saya penasaran aja. Karena saya juga ingin ganti HP kayaknya gitu. Saya merasa udah lama saya nggak ganti HP. Saya cuma nanya doang. Apa yang terjadi? Setiap hari saya ditelepon sama si marketing handphone itu. Tiap hari saya ditelepon, Bu, jadi nggak belinya Bu, hari ini ada keluaran baru loh, boleh ini. Sampai saya kesel karena kadang-kadang saat saya lagi bikin video, lagi saya bikin materi, ditelepon sama dia, ditelepon, dibilangin ini loh Bu, ada barang bagus nih, kapan maunya diambil gini-gini. Sampai saya bilang kayak gini, saya sih nggak marah, saya cuma bilang gini, Mbak nanti dulu ya, kalau saya memang sudah siap untuk beli produknya, saya akan hubungi. Itu kenapa mereka terjadi untuk mengejar-ngejar customer, karena mereka nggak ada penjualan gitu loh, mereka nggak dapat income, mereka nggak dapat jualan dari customer. Jadi mereka yang ada terjadi apa, dia terus-terusan mau follow up orang itu, padahal nggak tahu yang di follow up itu suka atau enggak gitu. Jangan sampai Anda sendiri terjadi seperti itu gitu. Jadi jadilah diri Anda itu magnet customer, bukan Anda yang mengejar-ngejar customer, tapi customer yang akan mengejar-ngejar Anda. Kayak pagi ini, tiba-tiba orang itu transfer aja ke saya, Mbak, saya mau beli produk ini deh. Dia transfer. Saya padahal nggak ada produknya di rumah saya gitu. Jadi customer itu benar-benar ingin banget membutuhkan produk itu. Jadi sebelum kita bilang iya aja dia udah transfer duluan gitu. Jadi usahakan di saat kayak gini ini bukan kita yang nge-push gitu, nge-push kepada customer, enggak, tapi yang gimana customer itu yang akan mencari kita sendiri. Jadi sama dengan uang, kita nggak bisa sehebat apapun kita sekarang ini, kerja kerasnya seapapun di zaman saat ini, kita untuk mencari uang kita nggak bisa. Karena apa? Banyak orang kok saat ini yang lagi income-nya itu turun drastis gitu. Jadi kita nggak bisa untuk mengejar namanya uang, kita nggak bisa mengejar namanya penghasilan di saat ini. Tapi bagaimana caranya uang yang akan dikejar kita, bagaimana rezeki itu datang buat kita. Yang pertama ya tentunya kita berserah kepada Tuhan gitu. Kita meminta kepada Tuhan, kita minta, kita merenungkan di pagi hari, mungkin kita bangun tidur, yang diutamakan adalah Tuhan dulu. Karena di masa kayak gini banyak orang yang datangnya itu ke Tuhan, deket gitu loh sama Tuhan. Yang mungkin dulunya jauh sama Tuhan, sekarang dekat. Ya kita memang minta ke Tuhan. Dengan minta sama Tuhan, kita menciptakan bagaimana kita juga dikejar sama customer. Kalau Anda yang terus-terusan ngejar, Anda akan dijar. Ini orang kok ngejar saya terus sih gitu. Padahal saya nggak butuh sama bisnis kamu, saya nggak butuh dengan produk kamu, enggak. Jadi berubah saat ini. Bagus follow up, tapi bukan follow up yang setiap hari Anda harus kejar customer, ayo beli, enggak. Anda hanya menyatakan produk ini bagus loh, produk ini hebat loh untuk keluarga Anda, bisa membantu segala macam, kayak gitu cara follow upnya. Jangan, ayo kapan mau belinya, ini udah ada loh barangnya, udah bagus gini-gini. Aduh, setiap hari ditelepon, setiap hari di WA, puyeng jadinya. Setiap hari dikirimin gambar, puyeng, penuh HP-nya. Itu banyak orang yang nggak mau, saya pun nggak mau. Jadi kalau kita nggak mau ya jangan kita melakukan ke orang lain. Jadi perbaikin diri kita, perbaikin bagaimana caranya kita itu berpromosi, caranya kita memfollow up customer kita gitu. Jadi jadikan bisnis kita ini bukan bisnis kita yang terbaik, bukan, tapi bagaimana kita itu berbagi kepada banyak orang. Karena di masa kayak gini banyak orang yang lagi sensi,
Jadi banyak orang yang sensitif gitu kan, banyak orang saya nggak punya uang, saya nggak mau ngerjain bisnis kok saya dikejar-kejar gitu kan, saya buat makan aja susah, maka itu banyak yang terjadi kayak gitu. Jangan sampai Anda yang menjadi beban di situ. Akhirnya Anda down sendiri, Anda setelah down nggak mau Anda ngerjain bisnis Anda. Jadi ayo mulai saat ini kita smart dalam berpromosi, smart dalam berfollow up, smart dalam mencari customer, smart dalam memilih produk, smart dalam berbisnis gitu. Jadi memang banyak hal sih di saat COVID, saat pandemi ini yang kita bisa belajar gitu. Saya sendiri juga sama. Mungkin saat dulu ya saya menjual produk dengan nilai kecil-kecil itu gengsi gitu. Bukan gengsi sih, males gitu kan. Karena saya udah capek. Karena promosi saya itu promosi pasif, yang dimana promosi pasif ini nggak sama dengan promosi aktif. Kalau promosi pasif ini kita itu banyak menguras tenaga, waktu. Kadang-kadang dalam waktu 1, 2, 3 bulan itu belum tentu ada orang pembeli loh gitu. Jadi kita menciptakan dulu banyak sebanyak-banyak selama 1 sampai 3 bulan. Nah, kalau sudah banyak, kita sudah punya ratusan di situ, terus nggak ada beli, terus produk kita itu nggak dilihat orang, ya kita merasa rugi waktu dong. Kita sudah berpromosi banyak-banyak, tapi nggak ada orang yang beli gitu kan, males gitu. Nah, jadi di situ kita harus memilih benar-benar produk itu sekarang lagi dicari orang, lagi booming, lagi enaknya gitu. Jadi apapun deh dikerjain nggak apa-apa, asal kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, bisa memenuhi semua kebutuhan, itu aja dulu. Jadi mungkin buat Anda ya yang saat ini lagi bingung juga, lagi mencari-cari, aku mau cari produk apa sih gitu, yang lagi gampang dijual gitu. Akan dijual, bisa untuk banyak orang, juga bisa untuk kepentingan orang lain, dan saya bisa membantu orang lain itu bangkit dari keterpurukan atau terhadap bisnis itu sendiri. Jadi mungkin apa ya gitu, mungkin Anda udah punya bisnis nih, tapi bisnis Anda nggak bisa untuk bantu orang lain karena mungkin saat ini orang merasa kesulitan dalam hal keuangan, kesulitan dalam hal mengatur waktu. Karena kalau pikiran buat orang offline itu ngerjain bisnis ya ketemu orang, biar orang itu gabung di bisnis kita. Apalagi bisnis yang kita kerjakan itu berembel-embel ya, MLM gitu kan. Banyak orang berpikir MLM itu ya bisnis mencari orang gitu. Sekarang gimana sih bisnis kayak nyari orang? Semua bisnis pasti nyari orang kan. Kita buka warung, buka toko juga mencari orang, mencari pembeli. Pembeli itu siapa? Orang. Kita buka salon, buka apapun, kita juga mencari customer yang datang. Customer itu orang juga. Jadi nggak ada namanya bisnis yang nggak berkaitan dengan orang. Semua bisnis itu berkaitan dengan orang. Jadi kitanya yang harus pintar, kita harus cermat, harus smart juga untuk menanggapi itu semuanya. Jadi mungkin buat Anda semuanya yang ingin tahu ya tentang materi, tentang ilmu yang saya selalu bagikan buat semua teman-teman pebisnis atau segala macam, saya punya channel di YouTube. Anda bisa inbox saya atau DM saya akan bisa kasihkan tentang ilmu-ilmu marketing yang saya berikan di saat pandemi ini. Buat Anda semuanya, salam sukses buat bisnis Anda, dan apapun itu bisnis Anda, pasti saling memberkati, kita saling mendukung, kita saling membantu sesama teman. Kita nggak ada namanya kita jatuhin deh gitu, nggak ada, kita saling dukung. Di saat ini kita nggak bisa namanya sikut menyikut sama teman, tapi kita saling mendukung. Kamu punya produk apa, saya bantu tuh jualan. Saya punya produk apa, ya udah saya bantu jualan, kayak gitu. Jadi nggak ada namanya kita nggak enak lah saya sama bisnis itu, saya nggak mau lah dengan kerjaan itu, enggak, tapi lakukan aja. Ketika Anda mau melakukan, Anda mau berbagi sama orang, maka di situ pintu rezeki Anda akan terbuka. Bukan saya orang yang semangat terus ya, saya tuh mau bisnis aja saya gempur, saya akan bisa dapetin, saya pasti bisa jual. Enggak, saya udah pernah mencoba produk yang ini, saya juga nggak bisa jual, produk yang itu saya nggak bisa jual, padahal saya udah promosi banyak. Enggak, jadi nggak semua produk itu kita juga bisa pegang gitu ya. Jadi kita ada momennya tersendiri. Kadang-kadang kita juga ada momen tertentu ya, pada kadang-kadang juga kita bisa bagus, saya di sini penjualan saya bagus gitu,
mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Di tahun kelima kita nggak tahu kemana gitu. Jadi kalau pas di masa-masanya enak, ya udah kita terus aja berbagi. Gitu. Siapa tahu kita dengan berbagi membawa berkat pada banyak orang, orang itu mau gabung dengan kita, orang itu mau membeli sama kita, dan orang itu juga bisa sukses dengan apa yang kita berbagi dengan orang lain. Jadi kita sama-sama berbagi. Oke, nah buat anak semuanya yang mungkin nanti penasaran, saya akan berbagi tentang bagaimana sih caranya kita punya komitmen atau job desk kita supaya kita itu benar-benar punya tertarget dengan apa yang audien atau customer kita. Bagaimana caranya saya akan berbagi ilmu saya nanti, mungkin di IG saya akan live, saya akan bercerita karena ini orang belum siap untuk tag live bersama saya, karena saya sudah umumkan di grup, nanti saya akan live, siapa aja boleh ikut, saya akan berbagi tentang ilmu bagaimana kita sebagai magnetic sponsoring, kita akan dikejar-kejar oleh calon-calon member setiap harinya. Jadi tiap hari itu tidak ada namanya kita nggak sponsoring atau kita nggak posting. Nah itu nggak ada ceritanya. Di sini saya akan berbagi bagaimana kita bagaimana sponsoring di saat pandemi kayak gini. Oke, buat Anda semuanya thank you ya yang udah nonton live di FB saya. Salam sukses luar biasa buat Anda semuanya.